Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menjelaskan teknis penggunaan aplikasi SIIJOL, Sistem Informasi Ijazah Online yang telah dirancang dan dibuat sebagai salah satu bentuk inovasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini. Aplikasi ini bisa kita akses dengan menggunakan komputer, laptop, maupun tablet PC. Jadi semua perangkat yang bisa mengakses internet itu bisa menggunakan layanan ini. Yang digunakan aplikasinya adalah browser. Ya, browser itu salah satu aplikasi untuk mengakses internet. Browsernya apa saja, boleh menggunakan Google Chrome, Baidu, Opera, Safari, atau browser apapun yang ada di perangkat jenengan, baik itu di komputer maupun ponsel. Dan yang pasti adalah koneksi internet. Yang bisa menggunakan layanan ini yang utama adalah siswa atau alumni atau orang tua. Jadi kalau untuk siswa itu adalah siswa di tingkat terakhir, kelas 6 atau kelas 9, atau alumni yang telah lulus. Seperti yang disampaikan tadi, layanan ini terdiri dari yang pertama adalah untuk penerbitan ijazah. Jadi bagi siswa yang baru lulus itu bisa memeriksa kesiapan dari sekolah dalam menerbitkan ijazah. Apakah sudah selesai ditulis, siap didistribusikan, atau bagaimana? Sedangkan bagi alumni itu bisa mengajukan surat permohonan, surat pengganti ijazah. Apakah untuk ijazah yang hilang, rusak, maupun ada kesalahan penulisan. Untuk menggunakan akun ini, siswa atau alumni atau orang tua bisa masuk dengan menggunakan kunci NISN, nomor induk siswa nasional. Tentunya yang benar dan terdaftar di Dapodik. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah lulusnya lama, mungkin orang tua bisa login dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Saya praktekkan cara penggunaannya. Jadi ini adalah tampilan dengan menggunakan ponsel. Ya, kita buka salah satu browser, saya menggunakan Google Chrome, lalu diketikkan alamat dari aplikasi SIIJOL, yaitu SIIJOL, kecil semua, sambung, tanpa spasi, siijol.probolinggo-kota.go.id. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi SIIJOL. Di sana ada 3 kolom yang harus kita masukkan. Yang pertama akun. Nah, akun ini diisikan NISN dari siswa atau bisa menggunakan NIK. Kolom kedua itu adalah kunci atau password. Sementara kunci dan password default-nya adalah angka 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. Dan selanjutnya bisa diganti oleh setiap pengguna. Kolom ketiga itu adalah kolom hak akses. Ya, di sini nanti dipilih hak akses untuk siswa atau alumni atau orang tua. Kita coba siswa lulusan tahun ini, 2020-2021. Saya coba masuk dengan menggunakan NISN. Ini NISN-nya, lalu kuncinya 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ketiga itu adalah dipilih hak akses sebagai siswa, alumni, atau ortu, bagian atas sendiri. Nah, di sini bisa dilihat juga ada hak akses untuk komite sekolah, ada untuk operator sekolah, ada untuk pengawas, untuk kepala sekolah, dan dinas. Karena layanan utama ini adalah untuk siswa, kita pilih yang paling atas sebagai siswa, alumni, atau ortu. Lalu klik pada tombol login, tombol biru. Nah, di sini juga ada petunjuk, mungkin yang baru menggunakan belum paham cara penggunaannya. Di situ ada menu petunjuk di bawah tombol biru. Kita coba masuk, login. Ini adalah tampilan setelah kita masuk. Jadi ada menu lobby-nya, dashboard-nya, ya. Di situ ada jumlah ijazah terproses, ya.
sehingga data jumlah ijazah itu bisa diketahui oleh masyarakat, lalu jumlah pelapor ijazah hilang, jumlah pelapor ijazah rusak, dan jumlah pelapor ijazah perbaikan. Di masyarakat juga bisa memantau layanan ini. Mungkin ada ijazah hilang kok masih banyak, belum terselesaikan. Nah, itu bisa menjadi hak kontrol juga bagi masyarakat. Untuk mengakses menu, di pojok kiri atas itu ada garis 3 menunya. Ditekan. Nah, yang pertama adalah lapor ijazah hilang, itu untuk mengajukan permohonan surat keterangan pengganti ijazah hilang. Di kanannya ada lapor ijazah rusak, untuk mengajukan permohonan surat keterangan pengganti ijazah rusak. Yang ini untuk perbaikan ijazah. Lalu yang ini, yang keempat adalah untuk status penerbitan ijazah, dan yang terakhir pusat layanan, untuk mengetahui nomor-nomor layanan yang bisa dihubungi. Nah, karena ini siswa yang baru lulus, berarti dia ingin yang paling penting itu dia menginginkan status ijazahnya sudah bagaimana, sudah selesai, apakah saya bisa mengambil, atau prosesnya dalam bagaimana. Kita pilih menu yang keempat ini, status penerbitan ijazah. Di sini diminta tahun ajaran lulus 2020-2021, jadi akan terset sesuai lulusannya. Lalu tampilkan data. Nah, di sini ada beberapa alur. Yang pertama adalah pendataan ijazah. Status dari ijazah siswa yang bersangkutan itu ditandai dengan tanda kedip pada panah ya dari setiap statusnya ini. Ya, paling atas adalah pendataan ijazah, lalu verifikasi kepala sekolah. Yang ketiga, pengiriman data ke Kemdikbud. Yang keempat, terima belangko dari Kemdikbud. Yang kelima, distribusi belangko ke sekolah. Yang keenam, distribusi ke siswa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu ijazah diterima siswa. Nah, kalau kita lihat ijazah untuk anak ini statusnya ada di proses akhir. Ya. Ijazah diterima siswa. Artinya, ijazah ini sudah diserahkan oleh pihak sekolah dan diterima oleh siswanya. Contoh, mungkin masih berada pada pendataan ijazah. Artinya baru proses awal. Ya, biasanya untuk pendataan ijazah ini untuk siswa kelas 6 atau kelas 9 sekarang yang akan lulus. Itu prosesnya masih berada di pendataan ijazah. Jadi sebelum dilakukan ujian sekolah, itu datanya sudah disiapkan, disetorkan dulu untuk melalui proses-proses selanjutnya. Diverifikasi kepala sekolah, lalu dikirimkan ke Kemdikbud, dan seterusnya. Itu untuk menu status ijazah. Untuk menu lapor ijazah hilang, lapor ijazah rusak, itu sama. Di sini kita harus menyiapkan dokumen dari kepolisian yang menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan benar-benar hilang. Untuk ijazah rusak juga dibutuhkan dokumen surat keterangan kepolisian, ya, surat kehilangan dari kepolisian. Itu menurut peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal ini. Jadi syarat bagi siswa atau alumni yang ingin mengajukan surat keterangan pengganti ijazah hilang dan rusak, mereka sudah harus menyiapkan surat kehilangan dari kepolisian. Dokumen tersebut difoto untuk dimasukkan dalam aplikasi ini. Kita coba yang menu lapor ijazah hilang. Kita klik pada menu tersebut, lalu buat pengajuan baru. Klik pengajuan baru. Nah, di sini ditampilkan data dari siswa tersebut. Jika siswa tersebut tidak terdaftar di sekolah, maka data ini tidak akan tampil. Kalau benar sudah tampil, dicek data ini asalnya benar, nama dan lain sebagainya benar, kita bisa melanjutkan ke proses
pengisian data lain yang dibutuhkan. Di antaranya ada nomor HP yang mudah dihubungi dari pemohon. Contoh saya, alumni tahun 2020-2021, ijazah saya hilang. Saya sudah mengajukan permohonan ke kepolisian, suratnya sudah saya kantongi, saya foto, lalu saya isi data ini. Nomor HP diisi saja. Lalu pekerjaan pemohon, ya jika masih pelajar nggak dikosongi. Alamat terbaru, takutnya sudah pindah atau apa. Dilanjutkan dengan mengisi ijazah dan sekolah asal. Di situ ada 2 kolom, kolom ijazah dan sekolah asal. Di sini diisi dengan sekolah, untuk ijazah itu diisi dengan sekolah yang mengeluarkan ijazah. Sedangkan yang di bawah, sekolah asal itu diisi dengan, mohon maaf, yang ini berlaku bagi sekolah yang sudah merger. Contoh, Sukabumi 2 dan 3, itu kan merger. Sekarang sekolah yang ada itu adalah Sukabumi 2. Lulusan Sukabumi 3 jika ingin mengajukan surat permohonan ijazah hilang, maka yang kolom atas itu diisi dengan Sukabumi 3 yang mengeluarkan ijazah, dan yang kolom bawah itu diisi dengan sekolah yang dimergeri sekarang, yaitu Sukabumi 2. Karena ini adalah data dari SMP 2, tidak ada merger dan tidak ada perubahan pada sekolah, maka 2 kolom ini sama isinya. Dilanjutkan dengan pengisian data tentang surat kehilangan. Ya, yang diminta di sini wilayah kepolisian yang mengeluarkan. Contoh Kapolsek Mayangan, Kapolsek Tanigaran, Kapolsek Kedopo, gitu ya. Lalu nomor suratnya dan tanggal suratnya. Bisa dilihat di surat keterangannya. Tanggal suratnya dipilih contoh 2 September. Lalu style. Nah, sampai di sini pengisian sementara selesai. Jangan lupa ditekan tombol simpan data sebelum unggah file untuk menyimpan data-data yang sudah diketikkan tadi. Langkah selanjutnya adalah mengunggah atau mengupload foto dari surat kehilangan. Tadi kan kita sudah foto. Dengan cara klik pada pilih file, lalu dicari di ponsel di mana tadi disimpan. Saya anggap selesai, karena saya tidak punya data foto suratnya. Jika sudah diunggah, berarti laporan ini dianggap selesai. Nah, di bawah itu ada kolom yang kuning, itu adalah untuk melihat status dari laporan kita. Karena tadi sudah melaporkan, kita cek. Nah, proses pelaporan yang kita lakukan sebagai alumni itu sampai di mana? Proses yang pertama adalah menunggu verifikasi oleh sekolah. Ya. Setelah kita mengirimkan laporan tadi, permohonan tadi, apakah sekolah sudah memproses atau belum? Ya. Lanjut, lalu pencetakan form oleh sekolah, lalu mengirimkan data ke dinas oleh pihak sekolah, dilanjutkan dengan status bahwa surat keterangan telah diproses oleh Dinas Pendidikan, dan yang terakhir adalah surat keterangan sudah siap dan bisa diambil di sekolah. Jadi di sini pemohon datang ke sekolah hanya 1 kali untuk mengambil, tapi proses-proses sebelumnya itu sudah dilalui. Mengurus surat kehilangan, lalu mengisi permohonan dari aplikasi ini. Selanjutnya yang mengurus adalah pihak sekolah, karena di sini ada pengesahan dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi yang ke Dinas Pendidikan itu sekolah nanti. Nah, jika sudah pada proses yang terakhir,
pemohon, siswa yang bersangkutan, alumni yang bersangkutan tidak bisa diwakilkan, harus datang ke sekolah untuk mengambil dengan membawa persyaratan pas foto terbaru 3x4 2 lembar untuk ditempel di surat keterangan pengganti ijazah tadi, ya. Karena pengganti ijazah, jadi harus sama, perlakuannya harus sama dengan ijazah yang asli. Lalu surat keterangan dari kepolisian, fotokopi KTP, ini digunakan untuk menyatakan bahwa memang benar siswa alumni yang bersangkutan yang mengajukan, bukan orang lain. Dan materai 2 lembar, karena di surat keterangan itu ada materainya. Pemohon datang tanpa diwakilkan ke sekolah. Nanti di sekolah, dia harus menandatangani surat pernyataan mutlak yang sudah disiapkan oleh sekolah bermaterai. Lalu cap 3 jari pada foto yang ditempel pada surat keterangan pengganti ijazah. Di situ proses birokrasi itu dipotong, ya. Yang seharusnya biasanya untuk mengurus ini bisa berkali-kali ke sekolah. Ya. Dalam hal ini hanya 1 kali saja. Demikian untuk teknis pengajuan surat permohonan pengganti ijazah dengan menggunakan aplikasi SiIjol. Untuk yang lain, permohonan ijazah rusak sama, prosesnya dengan ijazah hilang. Lalu untuk perbaikan ijazah, ini ada kesalahan penulisan ijazah. Misal, nama tadi Muhammad M-nya double, ternyata ditulis M-nya 1. Nah, itu tidak mungkin ijazahnya diganti, tapi dilampirkan surat keterangan bahwa nama yang benar adalah Muhammad dengan M yang double. Gitu. Nah, untuk ini tidak perlu surat kehilangan kepolisian, tapi yang diunggah nanti adalah dokumen pendukung yang menyatakan data yang salah tadi. Jika yang salah itu adalah nama anak, nama orang tua, tanggal lahir, dokumen yang diunggah adalah akta kelahiran. Jika yang salah itu ada pada nomor induk sekolah nasional, maka yang diunggah adalah bukti screenshot nomor induk sekolah nasional yang aktif di kementerian. Demikian pemaparan kami untuk teknis penggunaan aplikasi SiIjol. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.